Selamat datang pencinta buku dalam literasi Syahnas yang masih membahas The Library of Ramadan KH. Menarik sekali novel yang saya pegang ini karya Ramadan KH dan R. Prawira Kusuma. Menguak Duniaku, kisah sejati kelainan seksual. Secara lahiriah ia perempuan tulen, tapi secara batiniah ia lelaki sejati. Itulah Hendrika, seorang lelaki yang terperangkap dalam jasad wanita. Dilahirkan di sebuah keluarga broken home, pribadinya terbentuk di tengah pertengkaran sengit orang tua, di bawah hujaman kesedihan atas meninggalnya kakak perempuan yang ia kasihi, dan di dalam cengkraman konflik batin yang menggelora di dalam dirinya. Sebagian jalan hidupnya diwarnai kekecewaan, hinaan, kekerasan, ancaman, semrawutnya cinta bersegi banyak, dan keputusasaan. Sekolahnya terbengkalai, jiwanya rapuh, dan hidupnya hancur. Secara halus ia pernah dibuang ke luar negeri, pernah dimasukkan ke rumah sakit jiwa, dan pernah ditahan di kantor polisi. Salahkah jika ia berontak dan mencoba memperoleh pengakuan atas kehadirannya yang ia sendiri sebenarnya tidak menghendakinya? Ia juga pernah dikhianati wanita yang amat dicintainya, tapi akhirnya ia berhasil menemukan teman hidup yang setia. Mereka merencanakan pernikahan. Menguak Duniaku merupakan kisah sejati yang ditulis oleh R. Prawira Kusuma bersama penulis kawakan Ramadan KH. Gaya penulisannya yang bertutur terasa memikat, apalagi seperti dikatakan oleh tokoh dalam kisah ini. Dunia ini bukan hanya diisi oleh pria dan wanita saja, tapi Tuhan juga menciptakan umatnya yang seperti ini. Ini tulisannya Ramadan di cover, tanda tangannya. Lahir di dunia dengan 1001 macam perbedaan. Bagaimana supaya kita bersama bisa menerima perbedaan-perbedaan itu dengan ketulusan. Buku ini menarik sekali ya. Kita tidak pernah tahu jalan hidup seseorang. Buku ini mengajak kita untuk tidak mudah menghakimi terhadap perbedaan yang tidak pada umumnya. Kita nggak pernah tahu pergulatan batin seseorang untuk menemukan jati dirinya. Buku ini mungkin pantas dan layak dan harus dibaca untuk Anda yang sedang mencari jati diri. Atau bagi orang tua yang selama ini harus menghadapi pergulatan jiwa seorang anak ketika ia tidak merasa nyaman dengan apa yang sudah terlahirkan dari takdir di awal. Nah, saya akan membacakan salah satu halamannya di halaman 104. Pukul 6 kurang beberapa menit, Mama ngetuk pintu membangunkan kami. "Dang, Adang, sudah siang, bangun. Sebentar lagi Ayah Dewi datang. Aku tidak akan sekolah, aku tidak mau sekolah lagi," teriakku dari dalam kamar. Mama tidak melarang kalau Adang tidak mau sekolah, tapi Dewi harus pulang. Tidak, dia tidak boleh pulang. Dia tidak akan aku izinkan pulang. Aku tak menanggapi permintaannya. Setengah jam kemudian terdengar lagi ketukan di pintu. "Dewi, Dewi," Bapak Sumarjo memanggil anak gadisnya. Nada suaranya terdengar agak ramah, tidak sekeras tadi malam. Aku tidak memberikan jawaban, Dewi pun membungkam. Sewaktu aku berdiri di depan jendela, kulihat Bapak Sumarjo meninggalkan rumah disertai kakekku, seorang pensiunan komisaris polisi. Entah sampai kapan kami akan terlepas dari suasana tegang seperti ini. Seandainya saja, ya,
Seandainya ibunya menyadari kekeliruannya selama ini dan mencoba untuk mengerti bagaimana putrinya berjuang untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang tak pernah diberikan. Lalu didapatkan dari aku, tentu semuanya tidak akan seburuk ini. Aku duduk melamun di kursi. Ketika Dewi membuyarkan lamunanku, menyerahkan segelas air bening yang selalu tersedia di kamar, nampaknya ia sudah tenang lagi. Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada, jawabku bohong. Setelah meletakkan gelas di meja tulis, ia merebahkan kepalanya di atas pahaku. Wah, ini buku bisa kemana-mana nih. Waduh, Anda baca sendiri ya. Menarik sekali nih. Tentang pola asuh, tentang penerimaan, tentang diakui. Pola asuh itu kan kita nggak bisa ngebandingin ya. Pola asuh zaman dulu, sekarang, dan masa depan. Tapi kita mesti menyesuaikan pola asuh kita terhadap kebutuhan setiap anak. Terkadang Jeng sendiri ragu, Kang. Mungkinkah Jeng berhasil meraih gelar sarjana bila penyakit ini tidak jua mau hilang? Tutur Ella dengan wajah murung. Satu hal yang bersarang di pikiranku saat ini adalah keadaan fisik Ella yang kian menurun. Masih aku ingat hingga detik ini manakala aku telah tidur dengan pulas. Ella hanya mampu berguling ke kiri dan ke kanan dengan mata yalang. Sehingga keesokan paginya, sewaktu aku bangkit dari ranjang, saat itulah Ella baru dapat memejamkan mata. Kasihan engkau, aku akan berusaha, terus berusaha, agar Ella terlepas dari kungkungan penyakit yang menyiksa. Ya, dia harus sembuh, harus. Dan sebagai calon suami yang sangat mencintainya, aku harus dapat membahagiakannya. Jadi ini juga cerita tentang transgender. Sesudah tokoh utamanya akhirnya memilih untuk berpindah. Pilihan seksual yang dia inginkan, yang ia rasa cocok dengan jiwanya. Nah, yang diceritakan adalah calon pasangannya. Sudahlah Jeng, pikirkan apa yang akan Jeng lakukan bila tidak dapat melanjutkan sekolah. Belum, tapi Jeng akan berusaha sekuat tenaga agar dapat melanjutkan. Biar bagaimanapun tidak ingin berhenti. Karena Jeng merasa diri ini amat tidak berharga hanya dengan memiliki ijazah SMA. Maaf Kang, Jeng tidak maksud menyindirmu, tapi Jeng hanya ingin mengatakan bagaimana sebenarnya prinsip hidupku. Iya, Kakang mengerti. Kalaupun pada kenyataannya nanti cita-citaku untuk melanjutkan sekolah gagal, tidak berarti bahwa Jeng akan memutuskan untuk menikah, tidak Kang. Jeng masih ingin bebas menikmati hidup ini tanpa harus terikat dengan segala macam urusan rumah tangga yang rutin dan membosankan. Wow. Belakangan ini novel lama ya. Novel lama sekali. Coba ya saya lihat dulu. Nah, novel ini tahun 1962. Jadi artinya udah 63 tahun yang lalu. Dicetak, menguak duniaku. Dan belakangan ini, saya tidak mau menghakimi ya, marak sekali masalah-masalah ini terjadi di tahun belakangan ini. Jadi mungkin buku ini, kita tidak usah membaca buku ini dengan langsung merasa bahwa siapa yang paling benar. Tapi melihatlah mereka sebagai manusia ciptaan yang harus dihargai sebagai manusia. Kisah sejati kelainan seksual menguak duniaku, karya Ertri Prawirakusuma dan Ramadan KH. Ada puisinya. Kepada ibunda tercinta, Maisha Pursina yang penuh pengertian dan memberikan dorongan serta bantuan. Dan kepada saudara-saudara yang kukagumi, dan juga setelah ini nih, buku-buku ini rasanya memang menguak dunia adalah buku ketiga. Setelah sebelumnya menulis buku Kami Bukan Lelaki tahun 1986 dan Gay, Dunia Ganjil Kaum Homofil tahun 87. Kemudian buku Menguak Duniaku, ketiganya menyangkut fenomena yang sering dianggap sebagai deviasi seksual, penyimpangan. Namun berbeda dari kedua buku sebelumnya yang bersifat telaah,
Buku ketiga ini merupakan kisah sejati yang ditulis dengan gaya tutur memikat. Tokoh aku dalam buku ini secara lahiriah adalah perempuan tulen, tapi secara batiniah ia lelaki sejati. Kodrat alami tersebut dirasakan seolah-olah sebagai sebuah hukuman karena kehadirannya belum bisa diterima masyarakat sebagai suatu hal yang wajar. Buku ini menggugah sekaligus menggugat kita dengan sebuah pertanyaan. Apakah sikap hidup kita selama ini sudah cukup bijaksana? Coba Anda melakukan tes sesudah Anda selesai membaca buku ini. Bagaimana cara Anda ketika bertemu dan memandang wajah-wajah dari kelompok ini?